Halo para penjam napas dimanapun kalian berada. Selamat datang di KMB, Konferensi Media Biologi, podcast biologi yang membahas hal-hal ribet dari tubuh kita. Gue Jilian, host yang udah lulus ujian biologi, tapi masih suka heran kenapa paru-paru bisa ngambek. Paru udah dijaga baik-baik, udah dikasih makan, dikasih minum, Dan hari ini kita bakal ngobrolin satu topik, jujur aja bikin sesak. Tapi bukan karena galau. Tapi jangan khawatir, karena kita nggak bakal ngebahas ini sendirian. Gue udah ngundang tamu super spesial, orang yang tiap hari ngadepin ujian. Seorang anomali yang ngerti banget soal paru-paru. Tapi dia masih di luar ruang rekaman nih. Katanya sih lagi tarik napas dulu, biar siap ngomong sepanjang tahun. Nah, jadi tahan dulu. Nanti kita kenalan setelah opening ya. Bangun, Val. Satu, dua, tiga. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Langsung aja kita sambut teman-teman seagama dan senegara kita yang gak kayak mantan yang beda keyakinan. Halo, silahkan perkenalkan dulu. Halo, nama gue Rere. Halo, nama gue Valeri. Halo, nama saya Edward. Nama saya Juan. Sebelum kita ngobrol lebih dalam mengenai PPOK, kenapa sih penting untuk dibahas topik hari ini? Nah, itu penting banget karena di Indonesia itu banyak perokok. Padahal kemasannya jelas-jelas ditulis layanan mohon tolong berhenti merokok. Malah tetap ada yang merokok di warkop, di rumah dan lain-lain. Nah, dan di Indonesia ini polusinya sangat-sangat luar biasa dan binasanya. Dan itu menyebabkan orangnya bisa gejala PPOK. Nah, penyakit ini bisa merupakan masalah kesehatan serius yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi, bisa mati, hidupnya sangat sengsara, dan lain-lain. Oke, mari kita masuk ke inti pembicaraan. Jadi kan hari ini kita mau bicara tentang PPOK. Bisa nggak jelasin apa sih PPOK? Karena mungkin ada yang baru dengar istilahnya kan. Mungkin bisa dijelaskan juga penyebab sama dampak bagi tubuh apa? Jadi apa coba itu PPOK? Nah, PPOK ini kepanjangannya ini penyakit paru obstruktif kronis. Nah, PPOK ini menyerang bagian paru-paru kita. PPOK ini menyebabkan radang yang lama banget itu di paru-paru kita. Nah, jenis penyakit PPOK ini progresif. Jadi kalau makin lama makin parah lagi ini penyakitnya. WHO juga pernah mengatakan bahwa ini adalah penyakit paling berbahaya ketiga di dunia pada tahun 2019 karena dia membuat 3,23 juta korban jiwa pada tahun 2019. Nah, setelah mengetahui pengertiannya, jadi penyebab PPOK apa sih penyebabnya? Jadi penyebab utamanya adalah kerusakan dan penyumbatan pada jaringan paru-paru. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan resiko terkenanya PPOK. Nah, jadi faktor yang pertama itu adalah kebiasaan merokok atau terkena paparan asap rokok dengan jangka waktu yang cukup panjang. Nah, ini adalah salah satu faktor paling banyak orang terkena PPOK. Nah, jadi faktor kedua adalah terpapar polusi udara. Nah, PPOK ini bisa menyebar melalui udara seperti debu, asap, dan juga zat kimia. Nah, yang ketiga, menderita penyakit asma sejak dini. Yang keempat, kondisi genetik langka yang terbawa dari kecil. Nah, yaitu alpha antitrypsin. Kondisi yang menyebabkan PPOK terjadi pada masa anak-anak dan tubuhnya masih rentan terkena penyakit atau infeksi. Jadi abis sudah tahu nih penyebabnya. Sekarang kita bahas nih akibatnya.
PPOK itu sebenarnya ada banyak sih dampak-dampaknya atau akibat-akibatnya. Tapi yang paling umum yang sering diketahui itu biasanya demam, jantung berdebar, lemas, pembekakan pada tungkai, nyeri di dada, berat badan turun, juga napas tersengal-sengal atau kayak nafas itu kayak Sesek banget iya sesek gitu. walaupun udah istirahat habis melakukan aktivitas fisik. Dampak PPOK ini kayak harus wajib kita waspadai karena bisa aja terkena di teman-teman atau keluarga-keluarga kita. Ucapkan terima kasih Rere. Terima kasih. Oh gitu, iya seremnya. Kalau gitu kasih tahu dong pencegahannya gimana, takut kena nih. Oh, jadi pencegahannya itu untung mudah-mudah aja, nggak gampang, nggak perlu biayain uang kok. Mungkin ya, kalau udah sakit. Nah, yang pertama harus berhenti merokok, teman-teman. Yang udah gak bisa berhenti sih ya, semangat aja ya berhentinya. Pokoknya harus berhenti merokok biar gak kena penyakit ini. Nah, yang kedua itu kurang ijo-ijo atau enggak ini kurangi paparan iritan lingkungan. Nah, ini disebabkan karena jangka panjang terhadap iritasi seperti asap rokok, polusi udara, debu kimia, dan lain-lain. Nah, tips-tipsnya itu bisa gini. Pastikan rumah ventilasinya itu baik, gak ada suara-suara aneh kek, gak ada kunti dan segalanya. Nah, kedua, hindari beraktivitas di luar ruangan yang memiliki polusi udara tinggi, yang ada sampah-sampahnya lah. Terus yang ketiga atau empat ini, usahakan rumah dan lingkungan